Shalom, godly family yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pemberi semangat dalam hidup kita pagi ini hadir bersama teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat kali ini terdapat di dalam 2 Samuel pasal yang pertama ayat 4-27. Saya akan membacakannya pada bagian ayat yang ke-16. Demikian sabda Tuhan. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, Aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan." Amin. Godly family yang dikasihi Tuhan Yesus, Kitab 2 Samuel diawali dengan informasi tentang kematian Raja Saul dan kemenangan Daud atas orang Amalek. Berita ini dipertegas dengan kedatangan seorang Amalek dari medan perang untuk memberitahu Daud tentang kematian Saul dan Yonatan. Ia bahkan berkata bahwa dirinya lah yang membunuh Saul atas permintaan Saul sendiri. Sebagai bukti untuk memperkuat laporannya, orang Amalek ini menunjukkan mahkota dan gelang yang tadinya dikenakan Saul. Yang menjadi pertanyaan, akuratkah informasi yang disampaikan oleh orang Amalek ini? Dari kitab 1 Samuel 31 ayat 1-10, kita mendapat informasi tentang kematian Saul. Sehingga bisa saja kita katakan bahwa orang Amalek itu memberi informasi yang tidak benar. Lalu kenapa dia sampai hati menyampaikan informasi seperti itu? Tampaknya orang Amalek itu tahu bahwa Daud akan menggantikan Saul menjadi raja Israel. Itu berarti kematian Saul akan menjadi berita baik bagi Daud, karena dapat memuluskan jalan Daud ke tahta Israel. Kelihatannya orang Amalek ini ingin mengambil hati Daud dan menarik keuntungan pribadi. Namun dia salah menduga, karena bukan demikian pandangan Daud. Bagi Daud, orang Amalek itu telah membunuh orang yang diurapi Allah. Dan itu merupakan kejahatan yang sangat serius, yang pelakunya patut dijatuhi hukuman mati. Godly family yang dikasihi Tuhan Yesus, rasa hormat dan kasih yang sejati memang tidak pernah berubah oleh keadaan apapun. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi dan menaruh hormat kepada Saul. Meski Saul memusuhi Daud dan Tuhan sendiri sudah menetapkan Daud untuk menggantikan Saul sebagai raja, Daud tidak menganggap dirinya berkuasa atas Saul. Bagi Daud, perkenan Tuhan atas dirinya bukan merupakan surat izin untuk bertindak sewenang-wenang atas diri orang yang tidak menyukai dia. Maka pengakuan prajurit Amalek itu justru membangkitkan amarah Daud. Daud tidak peduli bagaimana hidupnya yang pernah begitu sulit dan menderita karena Saul. Tetapi bagi Daud, membunuh Saul berarti membunuh orang yang diurapi Allah. Dan itu tidak dilakukan Daud terhadap Saul, meskipun kesempatan selalu ada. Saudaraku, yang menjadi pelajaran penting bagi kita adalah biarlah kehendak Allah atas hidup kita terwujud berdasarkan waktu yang sudah dirancang Allah. Janganlah kita berusaha menggiring situasi dan kondisi berjalan memenuhi keinginan dan waktu kita, tetapi mengatasnamakan kehendak Allah. Percayakan sepenuhnya hidup kita kepada Allah, sebab Dia berkuasa atas hidup kita. Dia akan memberikan yang terbaik buat
kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah mengajarkan kami untuk senantiasa membiarkan kehendak Allah atas hidup kami terwujud berdasarkan waktu yang sudah dirancang Allah. Sebab kami tahu bahwa Engkau berkuasa atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.